Halo, saya Rifli Ikwantoro Utomo dengan NIM 22115290. Di sini saya akan membuat video tentang konfigurasi project UAS TCN saya, di mana bisa dilihat di sini terdapat 3 kotak yang menyimbolkan sebagai sebuah gedung atau bangunan. Dan di setiap bangunan terdapat beberapa device dan 1 LWAP. Dan untuk pada gedung utama atau gedung yang di tengah ini mempunyai 1 multi layer switch, 1 server, 1 PC admin, dan juga wireless LAN connection. Untuk konfigurasinya kurang lebihnya seperti ini tampilannya, di mana LWAP yang di gedung kiri ini mengkonfigurasi 2 WLAN, yang pertama untuk sales dan untuk marketing. Di gedung utama LWAP dikonfigurasi untuk tamu dan juga HRD. Dan di gedung kanan dikonfigurasi untuk sales dan juga device gudang. Untuk pembagian IP dan konfigurasi lainnya kita bisa lihat di multi layer switch-nya. Kita bisa masuk dulu. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan settingan konfigurasinya. Yang pertama ada DHCP exclude address untuk IP 192.168.1.1 sampai 1.10 dan juga 1.254. Ini untuk VLAN 1 dan 2.1 ini untuk VLAN 2 dan seterusnya. Untuk VLAN-nya di sini VLAN 1 saya beri network 192.168.1.0 dan juga untuk DNS servernya ini 1.2. Untuk VLAN 2 ini networknya 192.168.2.0, VLAN 3 192.168.3.0, VLAN 4 192.168.4.0, VLAN 5 192.168.5.0 dan VLAN 6 192.168.6.0. Lanjut ke bawah. Nah, di sini untuk interface gigabyte 1/0.21 sampai 24. Di sini saya menggunakan mode terang untuk interface-nya. Dan untuk IP address tiap VLAN bisa dilihat seperti ini. Ini juga sudah saya bagi ke dalam beberapa network yang sudah saya tentukan tadi. Terus untuk bagian selanjutnya di sini di server saya juga setting untuk HTTP agar kita bisa masuk ke web di PC admin. Nah, di sini di bagian server di service HTTP. HTTP on dan HTTPS on. Ini memungkinkan kita untuk bisa membuka web server di PC admin. Jadi nanti kita bisa konfigurasi jaringannya di sana untuk membagi WLAN dan membuat SSID-nya. Terus lanjut di bagian DNS, di sini saya mendapatkan
dua DNS ini untuk mengakses webnya tadi di base admin. Jadi yang pertama ada jarnir.com dengan address 192.168.1.2 dan juga wlc.jarnir.com dengan address 192.168.1.254. Nah, WLC Jarnir ini nantinya kita gunakan untuk konfigurasinya nanti. Jadi kita melakukan konfigurasi di dalam web WLC ini. Oke, lanjut untuk triple A. Jadi di sini saya membuat client network untuk wireless LAN connection-nya dengan IP 192.168.1.254 dan untuk passwordnya di sini menggunakan Jarnir 123. Nah, ini saya juga membuat user untuk nantinya bisa digunakan dalam device-device yang sudah dibagi ini. Jadi nanti setiap device seperti marketing, HRD, gudang, dia akan menggunakan WLAN dengan user yang sudah kita buat di server tadi, di server ini, di user setupnya. Oke, lanjut untuk PC admin. Di PC admin, sebelumnya kita udah buat akunnya untuk login dulu ya di http 192.168.1.254 dan sekarang kita mengakses webnya di https. Oke, kita lanjut di bagian web yang kita akses dari PC adminnya. Di sini untuk IP yang sudah saya buat di sini ada 3 yang mewakili dari 3 gedung yang kita buat tadi. Di sini ada LB untuk left atau gedung kiri, RB untuk gedung kanan, dan MB untuk main building atau gedung utama. Dan karena saya sudah mengkonfigurasi koneksinya dan mendapat IP seperti ini, di sini IP yang saya dapatkan otomatis karena di setting DHCP. Lanjut di bagian controller. Nah, di bagian controller ini di sini kita gunakan untuk menyeting wireless LAN connection atau WLC. Saya membuat namanya menjadi WLC MB. Nah, di bagian controller, jika kita masuk ke general, di sini menampilkan deskripsi dari WLC yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian interface dari controller. Di sini saya membuat 4 SSID ya, yaitu WLAN untuk gudang, HRD, marketing, dan sales. Dan untuk VLAN identifier-nya saya juga sudah bagi menjadi angka 2 sampai 5 ini. Ini yang melambangkan VLAN yang sudah kita konfigurasi di multiple switch yang ada pada main building. Untuk IP-nya kita bisa lihat di sini. Ini juga sudah kita sesuaikan ya dengan yang ada di multiple switch-nya tadi. Sudah cek satu dulu. Nah, coba kita lihat satu ya. Di sini ada interface WLAN gudang. Port number 1, VLAN identifier atau VLAN ID-nya di sini 5. Dan untuk IP address-nya 192.168.5.254. Dan gateway di sini saya buat jadi 192.168.5.1 ini untuk membedakan jaringan gudang dan juga jaringan-jaringan lainnya nanti agar mereka mempunyai
jaringan sendiri-sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan untuk VLAN-VLAN yang lain juga sama. Saya buat IP, gateway, dan primary DHCP server berdasarkan jaringan yang sudah saya tentukan dan buat untuk VLAN-VLAN yang lain. Kita lanjut pada bagian VLAN. Nah, untuk di VLAN di sini saya juga sudah membuat, ada sebenarnya 5 tapi ini yang satu salah buat. Seperti ini kurang lebihnya. Untuk VLAN 1 ada tamu untuk device dari tamu, VLAN 2 untuk device HRD, VLAN 3 untuk device marketing, VLAN 4 untuk sales, dan 5 untuk gudang. Dan SSID-nya kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat tadi di tabel controller tadi ya. Kita lanjut bagian security-nya. Di sini ada berbeda-beda. Untuk gudang, marketing, dan HRD di sini menggunakan WPA2 dengan autentikasinya 201.1x. Ini karena nantinya device-device yang sudah kita tentukan ini kita akan loginkan ke jaringan dengan user yang sudah kita buat di server tadi. Jadi kita tinggal masukkan user dan password yang sudah kita buat di user setup pada server ke device-device itu. Terus untuk yang sales, nah sales ini tidak ada security police-nya karena dia merupakan open source atau jaringan terbuka. Jadi siapa saja bisa menggunakan jaringan ini. Dan untuk tamu di sini dia mempunyai jaringan sendiri dengan security police WPA2 dengan autentikasinya password. Coba kita buka dulu ya untuk tamunya. Nah, untuk VLAN tamu kita bisa lihat di sini general konfigurasinya menggunakan interface dari manajemen. Ini interface yang saya buat pada web di WLC sebelumnya. Tapi karena sudah terbuat dan tidak terekam jadi tidak bisa tampilkan. Kita lanjut pada bagian security. Di sini menggunakan WPA plus WPA itu. Nah, di sini menggunakan password dan kita memasukkan passwordnya di sini. Di sini saya membuat passwordnya untuk nantinya jika ada device yang ingin terhubung, jadi dia harus memasukkan password yang sudah kita buat ini. Kita lanjut ke AAA server, di sini non. Dan untuk advance-nya, di sini saya centang atau enable di bagian Flex Connect local switching-nya. Nah, agar konfigurasi yang kita buat ini terkonfigurasi atau terbagi dengan sesuai apa yang kita inginkan, seperti contohnya di LWAP LB ini. Di sini providing WLAN-nya ada marketing dan juga sales. Jadi yang bisa terkoneksi ke jaringan LWAP di gedung kiri hanya untuk WLAN marketing dan juga WLAN sales. Caranya kita harus membagi setiap WLAN menjadi sebuah grup. Kita bisa masuk ke bagian WLAN dan terus pada bagian AP group. Nah, di bagian AP group kita membuat grup-grup atau grouping WLAN-WLAN yang sudah kita buat tadi. Tujuannya agar WLAN-WLAN ini terbagi ke dalam LWAP dari setiap gedungnya. Jadi di sini saya sudah membuat 3 ya, dan satu ini default group ini bawaan dari WLC-nya. Nah, yang pertama ada gedung kanan. Sini berarti yang hijau, gedung kiri yang pink, dan gedung utama atau main building yang di tengah.
Kita coba lihat yang di bagian gedung. Di sini saya tidak membuat deskripsi karena ya tidak apa-apa sebenarnya, tidak dibikin atau dibikin juga. Terus kita lanjut pada bagian WLAN. Nah, di sini saya menambah, sebentar saya besarkan. Nah, di sini bagian WLAN di EP Groupnya tadi, saya menambahkan dua WLAN, yaitu untuk WLAN sales dan WLAN gudang. Ini untuk gedung kanan, jadi nanti yang bisa terkoneksi ke jaringan LWAP di gedung kanan hanya device-device dengan WLAN sales dan juga gudang. Terus kita lanjut ke bagian EPS. Di sini saya juga menambahkan LWAP RB atau LWAP yang ada di gedung kanan pada grup ini. Jadi ini memungkinkan LWAP di gedung kanan menjadi pusat grupnya atau nantinya menjadi apa ya, pembagi jaringan di gedung itu. Kurang lebih seperti itulah. Dan untuk yang lain-lainnya kurang lebihnya juga sama seperti itu tampilannya. Dan kita bisa lihat di sini jaringannya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk mengecek konfigurasi yang lain. Kita bisa masuk ke WLC di sini. Bagian WLC config di configuration IP di sini saya membuat IP untuk WLC-nya yaitu 192.168.1.254. Dan untuk default gateway di sini 192.168.1.1, di mana ini adalah gateway dari jaringan yang sudah kita buat tadi. Jadi dia bisa terkoneksi di dalam multiple switch-nya. Lalu kita lanjut, kita coba cek bagian ini saja, HRDB. Nah, pada bagian konfigurasi IP-nya, kita bisa lihat di sini settingannya. Dia menggunakan SSID WLAN HRD. Ini sama seperti apa yang kita buat tadi ya di WLC-nya. Lalu kita menggunakan autentikasinya WPA2. Dan kita memasukkan user dan password yang sudah kita buat di dalam server. Dan nantinya dia akan menerima IP secara otomatis. Di sini kita mendapat IP seperti ini. Dan jika sudah mendapat IP, maka dia sudah terhubung dalam jaringan yang sudah kita buat. Di bagian marketing, kita bisa cek dulu di wireless zero-nya. Nah, di sini sama kan? Dia cuma berbeda di bagian SSID. Di sini SSID untuk device marketing. Jadi kita menggunakan WLAN marketing dan juga user dan password untuk WLAN marketing yang sudah kita buat pada server tadi. Next, kita lihat pada bagian sales. Kita masuk ke wireless zero-nya juga. Kita lihat bagaimana pengkonfigurasian jaringannya. Nah, di sini autentikasinya kita buat disable karena pada WLAN sales ini merupakan open source atau siapa saja bisa mengakses. Jadi ini akses umum. Jadi kita tidak perlu membuat autentikasi untuk jaringan ini. Jadi kita bisa disable lalu memasukkan SSID-nya saja. Nama SSID-nya maksudnya ya. Di sini seperti ini. Jadi WLAN sales. Terus lalu kita enter, nanti dia akan terhubung secara otomatis ke jaringan LWAP-nya.
Lalu coba kita cek di tamu. Nah, di tamu ini jaringannya menggunakan autentikasi password. Jadi kita harus memasukkan password yang sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Nah, di sini bisa dilihat ya. SSID, nama SSID-nya adalah tamu. Lalu untuk autentikasinya menggunakan WPA2 dengan password tamu_123. Nah, nantinya dia akan mendapatkan IP secara otomatis dan langsung terhubung ke LWAP-nya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.